Baiklah, saya Gisel Krisendirende dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam organisasi. Ada juga alasan diperlukannya perencanaan sumber daya manusia. Pertama, adanya penambahan kapasitas produksi atau perluasan cabang sehingga memerlukan tambahan tenaga kerja yang relatif banyak, apalagi jika membangun pabrik baru. Kedua, adanya pengurangan kapasitas produksi atau perluasan cabang sehingga memerlukan pengurangan tenaga kerja. Ketiga, adanya karyawan yang diberhentikan karena membuat kesalahan yang merugikan perusahaan atau lalai dalam menjalankan tugas. Keempat, adanya karyawan yang diberhentikan karena sakit atau cacat sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Kelima, adanya karyawan berhenti atau mengundurkan diri karena permintaan sendiri dengan berbagai sebab. Keenam, adanya karyawan yang sudah memasuki usia pensiun, baik pensiun normal atau karyawan yang dengan sengaja dipensiunkan perusahaan dengan berbagai alasan. Dan yang terakhir, adanya karyawan yang meninggal dunia. Ada juga tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. 1. Menyiapkan sumber daya manusia. 2. Kebutuhan rekrutmen. 3. Untuk memperbaiki kualitas. 4. Penghematan biaya. Dan yang terakhir, menjaga loyalitas. Berikut langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Pertama, cari tahu dan tentukan posisi apa yang tersedia dan harus diisi. Kedua, lakukan proses peramalan kebutuhan tenaga kerja menggunakan teknik-teknik peramalan. Dan yang terakhir, lakukan analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja. Manfaat perencanaan tenaga kerja. 1. Antisipasi terhadap pembukaan cabang baru atau penambahan kapasitas di mana kita akan membutuhkan tenaga kerja yang relatif banyak dengan berbagai kualifikasi yang diinginkan. 2. Antisipasi terhadap karyawan yang dipromosikan, mutasi, dan demosi. 3. Antisipasi adanya pensiun karyawan. 4. Antisipasi permintaan berhenti sendiri. 5. Antisipasi karyawan yang akan diberhentikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, antisipasi akibat karyawan meninggal dunia atau mengalami kecelakaan. Berikut permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja terbagi atas 3. Ada faktor angkatan kerja. Yang pertama, pensiun, mengundurkan diri, pemberhentian kerja atau pemecatan, dan kematian. Ada juga faktor internal, yaitu rencana strategis organisasi, anggaran, dan perkiraan produksi dan penjualan. Dan yang terakhir, faktor eksternal, yaitu kondisi perekonomian, kondisi sosial politik, teknologi, dan kompetisi. Berikut teknik-teknik peramalan sumber daya manusia. Ada 3 teknik peramalan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis tren, kedua, analisis rasio, dan yang terakhir, scatter plot. Dan yang terakhir, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja berarti jumlah tenaga kerja yang ditawarkan kepada organisasi. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja adalah 1. Rencana suksesi, dan kedua, ketersediaan tenaga kerja di pasar. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih.